RUU PPRT adalah amanat dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat jumlah PRT saat ini ada 4,2 juta. Melalui RUU PPRT, maka pemerintah bisa terlibat jika sewaktu-waktu terjadi konflik. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mendorong percepatan penyelesaian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ya, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan RUU PPRT adalah amanat dari Presiden Prabowo Subianto, mengingat jumlah PRT saat ini ada 4,2 juta. Dengan jumlah sebanyak itu, para pekerja harus memiliki jaminan dan kepastian hukum yang adil dari pemberi kerja. Para pekerja juga harus memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja. Melalui RUU PPRT, maka pemerintah bisa terlibat jika sewaktu-waktu terjadi konflik. Menaker menegaskan saat ini pihaknya melalui balai-balai kerja sudah memiliki program BLK atau Balai Latihan Kerja yang jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di berbagai wilayah. Jumlah PRT di Indonesia itu sampai 4,2 juta. Ya, ini data yang kami terima. Next. Ya. Sehingga ini juga menjadi concern dari Pak Presiden sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian rancangan undang-undang yang kemudian ini sudah menjadi prolegnas di tahun 2025 dan kemudian kita bisa. Anggota Badan Legislasi DPR RI Habib Syarif Muhammad mengatakan menilai pengesahan RUU PPRT merupakan manifestasi konkret kewajiban negara menebus dosa besar pengabaian hak-hak kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perlindungan memadai. Menurutnya, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga akan menjadi manifestasi dalam penegakan amanat moral dan konstitusional untuk menegakkan keadilan sosial. Dia menjelaskan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh yang bukan hanya soal menyediakan lapangan kerja, melainkan juga memastikan terlindunginya hak-hak pekerja secara penuh. Undang ini akan menjadi penebus dosa negara dan pemerintah yang sementara ini sangat abai. Kehadirannya sangat ditunggu. Saya memberikan istilah undang-undang ini undang-undang yang memanusiakan manusia. Sementara ini pekerja rumah tangga hanya kenal wajibnya, tetapi tidak pernah mengenal haknya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk ditunda. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025. Dengan penegasan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk segera memberikan pandangan resmi dalam pembahasan tingkat pertama. Badan Legislasi DPR RI memastikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tetap menjadi inisiatif parlemen dan masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut dimasukkannya RUU perampasan aset dalam daftar prioritas 2025 merupakan komitmen DPR dalam memastikan regulasi strategis ini segera dibahas. RUU perampasan aset juga diyakini akan memperkuat perangkat hukum dalam mengejar aset hasil tindak pidana korupsi hingga pencucian uang. Ya, 2025 dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Dengan penegasan tersebut, DPR mendorong pemerintah untuk segera memberikan pandangan resmi dalam pembahasan tingkat pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus perkara dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker.
Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik Komisi KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik seperti berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Direktur dan pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tur, Khalid Zaid Abdullah Basalama alias Ustadz Khalid Basalama menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi haji. Ya, Ustadz Basalama mengklaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal tersebut diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun, ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Indeks keyakinan konsumen pada Agustus 2025 tercatat sebesar 117,2 atau turun dari bulan sebelumnya. Ya, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mencatat, indeks keyakinan konsumen sebesar 117,2 turun dari posisi Juli 2025 yang tercatat di 118,1. Secara tahunan, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang masih berada di level 124,40. Meski menurun, BI menegaskan keyakinan konsumen masih berada di zona optimis. BI mencatat terjaganya keyakinan konsumen ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen dan indeks kondisi ekonomi saat ini. Indeks ekspektasi konsumen berada di level 129,2, relatif stabil dari Juli di angka 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi tercatat di 105,1, turun dari bulan sebelumnya di angka 106,6. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.